Pemirsa, besok palu putusan akan diketuk di atas meja perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Namun perdebatan dan adu tafsir justru semakin membara. Silang argumen saling sikut memburu pembenaran di antara tarik-menarik kepentingan dan drama yang terus bermunculan. Lantas akankah putusan besok menjadi titik terang atau justru membuka babak baru dari sandiwara panjang? Bersama saya Marcelina Tumundo, inilah Cover Both Sides. Kami mengidentifikasi ada indikasi 30 pelanggaran hukum acara dan prinsip-prinsip due process of law. Tidak semua terkait materi pokok perkara kita ungkap. Karena itu nanti kita ungkap di persidangan. Kalau masih dalam penyidikan materi pokok perkara sudah diungkap, nanti yang kita hadapi kan mantan merdeka hukum. Ya. Di situ, jadi ini namanya bukti petunjuk gitu. Jadi dengan meminta uang, meminta emas, meminta termasuk foto keluarga, itu justru membuktikan bahwa semua barang dan uang dan foto tadi dan rumah itu adalah milik Febri Adriansyah. Dan ini memperkuat pembuktian dalam dugaan korupsi maupun pencucian uang. Dan pemirsa, sudah hadir dua narasumber di studio. Sudah hadir bersama saya ada kuasa hukum Febri Adriansyah, Febri Diansyah, dan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Mas Febri dan juga Bang Jamin, terima kasih sudah hadir di Cover Both Sides. Terima kasih. Baik, saya ke Mas Febri terlebih dahulu. Mas Febri, kita tahu ya bahwa pra-peradilan ini memang adalah hak bagi tersangka. Tapi kalau memang klien Anda yakin ada kriminalisasi, kenapa tidak langsung saja ke pokok perkara dan dibuktikan di sana? Jadi kami menyampaikan kemarin begini, di satu sisi pra-peradilan ini adalah hak. Jadi keputusan besok, untuk perkara 134 putusannya besok. Untuk perkara 135 itu putusannya hari Jumat. Nah, salah satu putusan pra-peradilan besok kami harapkan itu tidak sekedar berdampak pada klien kami. Tidak sekedar berdampak pada Pak FA saja. Tetapi harapannya ini betul-betul bisa menjadi satu tonggak, jadi presiden untuk meluruskan dan mengkoreksi proses hukum yang berjalan. Karena begini Marcel, kita tidak bisa atas nama apapun ya, atas nama alasan paling mulia apapun, kalau pelanggaran hukum itu dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Kata kuncinya di sana. Kenapa prosedur itu penting? Karena proses penegakan hukum itu harus berjalan dengan benar. Di pidana, ketika penyidikan dilakukan, ada potensi upaya paksa yang dilakukan. Rumah orang bisa digeledah, barang orang bisa disita. Seseorang yang mungkin sedang duduk-duduk atau sedang ngobrol di warung kopi atau dimanapun juga bisa ditangkap, dipaksa, dibawa ke kantor polisi atau kantor penegak hukum. Semua itu kan tidak boleh dilakukan asal-asalan. Harus ada tahapan-tahapannya. Harus ada keyakinan di penegak hukum bahwa buktinya kuat dan bahkan harus ada izin dari pengadilan. Dalam situasi ini, hal itulah yang kami temukan. Kami tidak hanya menemukan 1, 2, atau 3. Kami ketemu 30 dugaan pelanggaran dari rangkaian proses itu. Nah, kalau proses hukum itu dilakukan dengan pelanggaran demi pelanggaran, apakah itu bisa disebut sebagai sebuah proses hukum? Tentu saja tidak bisa. Dari pra-peradilan ini kami berharap ada koreksi yang dilakukan. Kalau diputus besok misalnya dikabulkan pra-peradilan, apakah kasusnya otomatis berhenti? Substansi perkara atau perkara pokok yang disebut tadi otomatis hilang? Tidak. Justru penegak hukum jadi punya kesempatan melakukan tahap demi tahap itu secara benar. Pokok perkaranya tidak akan hilang. Tetapi apa yang sudah salah, apa yang sudah terjadi, apa yang sudah terburu-buru dilakukan atau bahkan terkesan dipaksakan, itu kan perlu dikoreksi. Satu-satunya jalur saat ini untuk mengkoreksi proses hukum itu adalah pra-peradilan. Dan karena itulah kami setiap hari hadir di sidang, mengajukan bukti, mengajukan argumentasi, dan hakim
juga mendengar dari pihak yang termohon. Nah, itulah nanti harapan kami hakimnya bisa betul-betul mempertimbangkan kedua sisi ini dengan adil. Oke, Mas Febri, ini salah satu poin gugatan dari 2 pra-peradilan yang diajukan. Ini adalah soal penetapan tersangka yang memang dinilai cacat hukum menurut kubu Febri Adriansyah. Apa dasarnya, Mas Febri? Jadi ada 5 upaya paksa. Salah satunya soal penetapan tersangka. Penetapan tersangka ini kami punya setidaknya ada 6 dugaan pelanggarannya ya. Salah satunya adalah yang paling sederhana adalah tersangka ini sebelum jadi tersangka tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi. Dipanggil saja tidak, apalagi kemudian diperiksa. Padahal pemeriksaan calon tersangka ini dulu pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, itu diwajibkan sebelum KUHP baru ya. Dan Mahkamah Konstitusi mewajibkan pemeriksaan calon tersangka ini tentu ada alasannya. MK menafsirkan dari konstitusi. Semua aturan hukum yang ada, KUHP, KUHP, Undang-Undang TPPU atau undang-undang apapun, itu mengerucut ke Undang-Undang Dasar, ke konstitusi. Mahkamah Konstitusi menafsirkan pasal di KUHP itu mengatakan pemeriksaan tersangka itu adalah salah satu pemenuhan prinsip hak azazi manusia dan sekaligus bagian dari pelaksanaan prinsip lex serta. Sehingga seluruh undang-undang yang ada yang berkaitan mestinya juga ditafsirkan mengikuti tafsir konstitusional tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pelanggaran yang paling nyata dalam sprindik, surat perintah penyidikan dan surat perintah penetapan tersangka. Ada pasal-pasal pidana yang sudah tidak berlaku, sudah dibatalkan oleh undang-undang yang baru, masih digunakan. Bagaimana mungkin aturan yang sudah tidak ada kemudian digunakan? Dan kami mengatakan itu melanggar prinsip lex favoreo yang sekarang diatur di pasal 3 KUHP baru. Baik, boleh sampai di situ dulu. Silakan. Saya ke Bang Jamin. Bang Jamin, jadi alasan penetapan tersangka Febri Adriansyah ini dianggap tidak sah karena tadi ya salah satunya tidak diperiksa sebelumnya dalam status sebagai saksi. Tapi kita tahu bahwa dari penyidik ini juga punya alasan yang kuat, menyebutkan sudah ada bukti permulaan, baik itu saksi, ahli, bahkan dokumen dan juga barang bukti yang disita dari rumah Febri Adriansyah. Sebetulnya mana yang derajatnya lebih tinggi, Bang Jamin? Pengumpulan bukti dan juga kesaksian atau pemeriksaan calon tersangka? Ya. Jadi ini 2 sisi yang berbeda. Pertama, kalau kita bicara tentang penetapan tersangka, kalau menggunakan konsep KUHP yang baru, dia tetap 2 alat bukti, ya, 2 alat bukti. 2 alat bukti itu tentu kalau bicara alat bukti di dalam penyidikan nggak disebutkan definisi alat bukti 2 alat bukti apa. Itu nanti bisa kita lihat di pasal 235. 2 alat bukti apa yang mempunyai kualitas. Saya sering mengatakan di proses peradilan itu, kita tidak bisa hanya melihat sisi formilnya saja 2 alat bukti itu. Harus juga dilihat apakah alat bukti itu mempunyai relevansi dengan pasal yang disangkakan kepada orang tersebut. Kalau dia bilang 2 alat bukti hanya sepucuk kertas saja yang tidak bisa punya relevansi dengan pasalnya, itu bukan alat bukti namanya. Jadi saya selalu mengatakan 2 alat bukti yang punya relevansi. Nah, kalau kita lihat terkait dengan penetapan tersangka, harus terlebih dahulu diperiksa calon tersangkanya. Itu kan sebelumnya putusan MK 21 mengatakan demikian begitu. Walaupun itu ada dalam pertimbangan bukan di amar putusan kan begitu, di pertimbangan. Nah, ini sebenarnya karakteristiknya banyak. Pertama, memberikan kepada seseorang itu hak untuk membela diri sebelum dijadikan tersangka. Jadi dia tahu untuk apa dia dijadikan tersangka pada saat dia diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka. Memang terminologi itu nggak ditemukan dalam KUHP kita yang baru. Tidak ditemukan. Tetapi di pasal 91 dikatakan bahwa dalam menetapkan seseorang jadi tersangka harus berdasarkan tidak boleh menggunakan azas praduga bersalah. Nah, tidak boleh menggunakan itu, seakan-akan ada implisitnya mengatakan kamu penyidik kalau mau menetapkan orang tersangka jangan langsung dikatakan kamu salah sehingga saya tetapkan jadi tersangka, tapi periksa dulu dia gitu. Nah, jadi menurut saya
konsep yang sekarang yang harus walaupun tidak disebutkan harus ada diperiksa sebagai saksi lebih dahulu, tetapi hak-hak yang harus diberikan kepada seseorang sebelum ditetapkan tersangka, wajib hukumnya menurut saya sih harus tetap diperiksa dulu sebagai saksi. Supaya dia tahu kira-kira saya ditersangkakan ini karena apa, dan dia sudah mempersiapkan dirinya untuk pembelaannya. Begitu. Itu hal yang perkara harusnya. ini kan Bang Jamin juga diikuti dengan adanya pengalihan perkara ya, bukan pelimpahan. Pengalihan dari kepolisian ke pihak Kejagung. Nah, mungkin banyak yang kemudian berpendapat bahwa ada motif di balik dari pengalihan ini. Apakah kemudian berpotensi untuk nanti dideponir? Menurut Bang Jamin seperti apa? Jadi begini, sebenarnya pra-peradilan yang diajukan oleh pihak Febri ini terhadap Kortas Tipikor, ini sebenarnya makna esensi substansifnya sudah hampir nggak ada gitu. Kenapa saya bilang nggak ada? Karena bukan lagi mereka yang nanganin begitu ya. Kalaupun seandainya ya kita berandai-andai dikabulkanlah permohonan dari Pak Febri dan rekan-rekan ini untuk tidak sahnya penetapan tersangka atau penyitaan yang tidak sah. Barang itu sekarang kan sudah ada dalam kewenangan penyidik Kejaksaan Agung. Dan Kortas tidak melanjutkan itu karena kalimatnya bukan dilimpahkan tapi diserah terimakan, ya, diserahkan gitu. Berarti penyerahan itu diikuti dengan upaya hukum penyitaan baru terhadap barang itu, upaya hukum penetapan tersangka baru, walaupun tersangkanya sekarang yang ada itu terkait dengan TPPU, bukan terkait dengan predikat krimnya, begitu kan? Belum ada terkait itu. Nah, jadi dengan seperti ini, maka sebenarnya pun menurut saya, kalaupun seandainya hakim menyatakan itu menerima, itu nggak berpengaruh sangat signifikan terhadap apa yang sedang dijalani oleh Kejaksaan saat ini. Begitu. Kecuali yang pra-peradilan keduanya itu terkait dengan tidak sahnya penetapan tersangka dalam TPP atau penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan. Nah, itu signifikan. Kalau sampai itu diterima, berarti apa yang dilakukan oleh Kejaksaan saat ini terhadap penyitaan, ya, terhadap penetapan tersangka TPPU-nya tidak sah, itu kembali ke titik nol lagi. Berarti harus dikembalikan semua apa yang sudah pernah disita dan statusnya harus dikeluarkan segera. Segera ya, dari tahanan itu harus segera dikeluarkan kalau sampai dikabulkan begitu. Baik, seperti yang tadi sudah disinggung oleh Bang Jamin bahwa memang ada pra-peradilan soal penggeledahan dan juga penyitaan ya. Jadi kita akan berikan kesempatan untuk Mas Febri menjawab, tapi usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami di Cover Both Sides. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.